Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 ini berbunyi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yesus Kristus diperkenalkan oleh Rasul Paulus sebagai sosok yang tangguh, yang menjadi kekuatan bagi Rasul Paulus. Pandangan teologis ini berbicara tentang Yesus sebagai sumber kekuatan bagi Rasul Paulus ketika dia melakukan amanat agung untuk memberitakan kabar baik. Bahkan menjadi sumber kekuatan bagi saya dan saudara, atau kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan saya dan saudara. Amin. Tuhan sanggup menguatkan kita dalam segala situasi dalam kehidupan kita, atau dalam segala perkara, atau dalam segala situasi pergumulan yang kita hadapi. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita? Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi segala perkara. Kalau kita belajar dari, atau kalau kita boleh melihat dari kehidupan Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus diubah oleh Tuhan, Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk menjadi seorang yang luar biasa di tangannya, untuk memberitakan kabar baik. Tetapi di dalam memberitakan kabar baik, Rasul Paulus mengalami banyak tantangan. Rasul Paulus mengalami banyak tantangan sehingga Yesus itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus Tuhan izinkan untuk mengalami kekurangan di dalam pelayanannya. Rasul Paulus Tuhan izinkan dia masuk penjara. Rasul Paulus Tuhan izinkan dia dianiaya. Tetapi satu keyakinan Rasul Paulus bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus yakin bahwa kalau Tuhan yang memanggil hidupnya, kalau Tuhan yang memakai hidupnya, Tuhan yang akan bertanggung jawab di dalam menghadapi segala situasi di dalam kehidupannya. Pemahaman Paulus semakin bertambah akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya dengan melewati berbagai pengalaman di dalam kehidupannya. Rasul Paulus sadar bahwa Yesus itulah yang memelihara kehidupannya dengan cara yang ajaib. Dengan penuh keyakinan, Rasul Paulus percaya bahwa Yesus itulah satu-satunya yang dapat diandalkan di dalam kehidupannya. Sebagaimana Rasul Paulus, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Yesus itu adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Jangan kita meragukan Tuhan, jangan meragukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara dimanapun Anda berada. Karena kita percaya bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan itu selalu bersama dengan saya dan saudara. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan saya dan saudara. Jadi kita tidak perlu khawatir karena kita punya Yesus. Kita punya Yesus yang sanggup menolong kita. Mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala kekhawatiran, ketakutan kita serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi jaminan dalam kehidupan saya dan saudara. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari Filipi 4 yang ke-13 ini, bahwa Tuhan memampukan kita dalam menghadapi segala perkara. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ini memiliki kekurangan, seperti ada yang tertulis bahwa ada duri di dalam daging. Tetapi Yesus memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Sekalipun dia memiliki kekurangan, Tuhan memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus untuk melakukan atau melayani pekerjaannya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita dalam menghadapi segala perkara di dalam dunia ini.
Tuhan masih memberikan kemampuan untuk melayani pekerjaannya. Dan Tuhan juga berkuasa memelihara kehidupan saya dan saudara jauh dari apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Amin saudara. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari bahwa Yesus menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus mengalami banyak tantangan. Tetapi Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupannya. Dia campur tangan di dalam kehidupannya dalam pelayanan. Sehingga Rasul Paulus bisa efektif dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi Rasul Paulus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang campur tangan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan orang-orang percaya sepanjang sejarah gereja. Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan pada zaman ini. Siapapun saudara, siapapun kita percaya, mari kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita dalam menghadapi segala perkara di dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 ini ada hal-hal atau ada pelajaran penting yang dapat kita pelajari. Bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita memiliki banyak keterbatasan. Kita boleh sakit, kita memiliki keterbatasan fisik, kita bisa sakit. Kita memiliki keterbatasan secara mental. Kita bisa mudah cepat menyerah. Kita memiliki keterbatasan di dalam hal finansial, kita bisa berkekurangan. Seperti yang dialami Rasul Paulus, dia mengalami kekurangan di dalam pelayanannya, tetapi dia tetap mempercayai bahwa Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang dia butuhkan di dalam pelayanan. Rasul Paulus dan keterbatasan yang lain, kita juga memiliki keterbatasan secara logika. Kita bisa stres atau bisa galau. Dengan keterbatasan yang kita miliki itu, itulah yang membuat kadang-kadang kita tidak mampu untuk menghadapi pergumulan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada kabar baik buat Bapak, Ibu, atau saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang punya kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup menolong Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut, karena kita percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak dapat lakukan, tidak dapat Tuhan selesaikan. Dosa saya dan saudara Tuhan sudah selesaikan di kayu salib, dan Tuhan sudah memberikan keselamatan yang kekal buat saya dan saudara. Apa masalah saudara saat ini? Apakah masalah keluarga, masalah hubungan, masalah keluarga, masalah jodoh, atau masalah pendidikan, atau masalah apa? Miliki keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang punya kuasa yang tidak terbatas, melebihi apa yang kita alami. Masalah kita kecil di hadapan Tuhan, karena Tuhan punya kuasa yang sanggup memberikan pertolongan kepada Bapak, Ibu, saudara dimanapun Anda berada. Mari kita belajar mempercayai Tuhan. Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara tidak pernah terlambat. Apa yang saudara alami saat ini tidak melebihi kekuatan saudara, karena Tuhan berjanji Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara, Dia akan memberikan pertolongan buat saudara, Dia akan memberikan kemenangan buat saudara. Jadi hal yang saudara harus lakukan adalah berserah kepada Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan, ini masalah saya tidak mampu dengan kekuatan saya mau berserah kepada Tuhan, saya mau mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saya. Miliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, menyerahkan segala perkara kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan berikan pertolongan buat saya dan saudara. Dari firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, yaitu kita belajar mengandalkan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan tetap mempercayai bahwa apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara itulah yang terbaik.
Karena Tuhan yang berdaulat atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang mengendalikan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu miliki sikap hati yang mau berserah dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya menyerahkan seluruh kehidupanku kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan miliki juga sikap hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang saudara hadapi, baik itu menyenangkan, baik itu membuat kita kecewa, atau apapun masalah yang membuat kita galau, mari tetap memiliki sikap hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya ketika kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Tuhan mengajarkan kita tetap percaya kepada Dia, tetap mencari Dia, tetap bersyukur kepada Dia. Itulah letak kekuatan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Tuhan adalah sumber pertolongan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Amin.